Siapa di sini ketua kelasnya? Sekarang pimpin doa dulu, berdoa sebelum kita belajar. Sudah berdoa? Sekarang ibu guru akan mengecek kehadirannya. Siapa di sini yang tidak hadir? Yang hadir siapa? Oh, ternyata banyak yang hadir di sini. Mungkin karena cuaca bagus, jadi anak-anakku banyak yang hadir. Karena kalau hujan, maka banyak juga yang tidak hadir. Nah, sekarang kita akan belajar yaitu bahasa Indonesia tentang menyimak cerita dongeng. Ada di sini yang pernah mendengarkan dongeng, atau ada yang membaca dongeng, atau ada yang nonton di YouTube. Jadi kalian pernah mendengarkan dongeng atau membaca dongeng. Nah, setelah membaca dongeng, apa yang kalian bisa pelajari dari bacaan dongeng? Kemudian pada saat membaca harus dilihat dulu siapa tokoh utama dalam cerita dongeng. Di antaranya yang harus kalian tahu yaitu tentang tema. Apa itu tema? Jadi tema itu yaitu pokok pikiran, ide atau gagasan tertentu yang akan melatar belakangi dan mendorong seseorang menuliskan karangannya. Yang kedua yaitu alur. Apa itu alur? Karena anak-anakku pasti bertanya-tanya, apa itu alur? Jadi alur yaitu struktur rangkaian kejadian yang ada di dalam suatu cerita yang ditandai dari urutan bagian dalam keseluruhan fiksi. Berikutnya yaitu tokoh. Jadi ini tokoh dibaca ada hanya, jangan sampai anak-anakku membaca cuma tokoh. Jadi tokoh di sini banyak. Tokoh yang di sebelah sana, yang di sana, yang di depan sekolah, banyak tokoh. Jadi kalau tokoh itu ada hanya tokoh. Jadi tokoh itu pelaku dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah karakter yang dimiliki oleh tokoh. Yang terakhir
Jadi latar adalah tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Jadi kalau misalnya membaca dongeng, yang pertama yang harus diperhatikan yaitu temanya dulu, kemudian tokoh pelakunya, kemudian yang ke berikutnya yaitu sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Jadi ibu guru sudah tampilkan di sini, sudah ada semua di sini. Jadi anak-anakku bisa menulis. Jadi sambil lihat di sini bisa anak-anakku juga menulis supaya dipelajari juga di rumah. Jadi sudut pandang, kemudian gaya bahasa, kemudian amanat. Jadi yang terakhir yang harus diingat yaitu amanat dari tokoh cerita itu. Yaitu apa itu amanat? Amanat adalah pesan kebaikan yang disampaikan pengarang melalui cerita tersebut. Jadi perhatikan apa yang ibu guru sudah jelaskan tadi. Kemudian berikutnya saya akan bagikan yaitu tentang cerita dongeng. Jadi sebentar ini ada di sini ditampilkan di atas cerita dongeng melalui video. Kemudian saya akan kasih satu persatu kelompok satu kertas. Jadi satu kelompok saya akan bagikan. Mulai dari kelompok 1 saya kasih tesnya. Kemudian di kelompok 2 dan di kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi masing-masing sambil sambil melihat di sini cerita dongeng, nanti saya putarkan, kemudian kalian harus membaca juga. Jadi setelah melihat di atas, membaca juga. Itu gunanya ibu guru kasih ini kertas. Jadi masing-masing kalian akan nonton dan kalian akan baca. Sebentar saya akan naik di atas satu persatu untuk mempresentasikan. Jadi sekarang yang ibu kasih ini dibaca dulu. Jadi yang pertama dibaca dulu siapa tokohnya di situ. Jadi bisa kerjasama dengan kelompoknya. Kalau misalnya ada temannya yang tidak lancar membaca, ketua kelompoknya bisa bagaimana caranya supaya anak-anak bisa kerjasama. Jadi dalam satu kelompok itu harus ada kerjasama antar kelompoknya masing-masing. Jadi sekarang anak-anakku sudah mempresentasikan masing-masing perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Saya sudah mengambil nilainya yang mana ini dia sudah paham tentang alur cerita dongeng yang kalian tadi nonton dan kalian lagi baca. Kemudian jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, saya akan tanya dulu apa yang dipetik dari cerita tadi. Apa yang kalian baca, apa yang kalian nonton, saya akan tanya satu persatu. Apakah kalian cerita moral apa yang kalian bisa petik dari burung cendrawasih? Nah, jadi yang kita ambil dari burung cendrawasih itu, dongeng cendrawasih adalah sifat kesabaran hati, menuntut pada kebaikan dan menjaga kerukunan sesama manusia, sesama umat. Jadi kita tidak boleh melanggar satu sama lain karena ada timbal baliknya. Misalnya kalau kalian ganggu teman kalian, nanti akan ada balasannya juga. Jadi kita harus selalu berbuat baik. Nah, mungkin jadi sebelum berdoa, saya akan kasih PR dulu. Jadi masing-masing dicatat PR-nya. Jadi